Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Namirah dari kelompok 2 Analisis Kelembagaan Islam. Saya bersama rekan saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen strategi syariah. Yang pertama, pengertian dari manajemen strategi syariah adalah rangkaian proses aktivitas manajemen Islami yang mencakup tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan-keputusan strategi organisasi yang memungkinkan pencapaian tujuan organisasi duniawi hingga ukhrawi. Manajemen strategi syariah memiliki 4 karakter khas, yaitu azas, orientasi, motivasi, dan strategi itu sendiri. Seperti di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amru minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, yang artinya dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Selanjutnya ada model manajemen strategi syariah. Model manajemen strategi syariah memiliki 3 dasar atau landasan utama, yaitu azas, orientasi, dan motivasi. Dari 3 dasar atau landasan inilah yang menjadi faktor dalam pembentukan visi dan misi perusahaan syariah. Dan dari visi misi ini mengarah pada tujuan perusahaannya dengan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu analisis lingkungan dan analisis syariah. Dari tujuan ini pula, maka perusahaan mulai membuat formulasi strategi, kemudian ke tahap implementasi atau penerapan, dan terakhir pengendalian atau evaluasi. Selanjutnya ada azas tauhid. Azas dimaksudkan sebagai kaidah, ketentuan yang diterapkan serta dijadikan landasan dan pedoman penyelenggaraan suatu kegiatan konseling Islami. Sehingga tauhid adalah pengesaan Allah yang merupakan syarat utama penjalinan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Dari sini Asy-Syarqawi mengemukakan dengan tauhid, jiwa dapat menangkap hakikat serta rahasia dari sesuatu, dan pengetahuannya mengarah pada jalan yang lurus, sehingga jiwa menjadi suci dan berakhlak mulia. Selanjutnya adalah orientasi dunia ukhrawi. Dalam pendidikan Islam, kehidupan pada dasarnya dititik beratkan pada 2 aspek pokok, yaitu aspek duniawi atau muamalah dan aspek ukhrawi atau ubudiyah. Kedua aspek tersebut harus senantiasa dapat diwujudkan secara berimbang dalam segala aktivitas manusia, sehingga dapat hidup secara harmonis dan memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dalam orientasi manajemen strategik syariah, tidak hanya mengejar keuntungan duniawi saja, tetapi juga keuntungan ukhrawi. Hal ini telah ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 134 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu samii'an basira, yang artinya barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia akan merugi, karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Selanjutnya ada motivasi mardatillah yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Hatami Putra Muslim. Selanjutnya yaitu motivasi mardatillah. Motivasi mardatillah merupakan semua aktivitas organisasi atau perusahaan yang diniatkan semata-mata karena Allah, serta mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, Allah akan memberikan dorongan yang lebih kuat bagi manajemen dan kru untuk mencapai keberhasilan usahanya di dunia hingga akhirat. Visi dan misi. Menurut Bikun, visi adalah cara pandang yang menyeluruh dan futuristik terhadap keberadaan organisasi. Organisasi harus membuat perumusan dan kerangka dasar yang dilandasi dengan kemauan untuk mencari keuntungan dan keberkahan, di mana sebelum membuat visi, sebaiknya berdoa dan bertawakal kepada Allah.
Visi menggambarkan pernyataan tentang pandangan, cita-cita, atau impian masa depan perusahaan. Sedangkan misi merupakan penjabaran lebih rinci dari visi agar mudah dipahami dan diimplementasikan. Misi di sini tidak terlepas dari misi Islam, yaitu misi tauhid, syariah, dan akhlakul karimah dalam pelaksanaan aktivitasnya. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan adalah target atau sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan. Secara umum, perumusan tujuan mencakup market standing, inovasi, produktivitas, tingkat sumber daya, profitabilitas, kualitas kinerja manajerial, kualitas kinerja karyawan, dan social responsibility. Analisis internal dan eksternal. Analisis internal merupakan analisis yang dipakai untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal perusahaan. Adapun faktor-faktor lingkungan internal adalah ketersediaan sumber daya, kultur organisasi, keahlian dan kemampuan tenaga kerja, lokasi dan fasilitas, dan bentuk sistem pengendalian. Sedangkan analisis eksternal merupakan analisis untuk melihat apakah peluang dan ancaman yang ada pada lingkungan eksternal perusahaan. Adapun yang mempengaruhi lingkungan eksternal adalah kompetisi, pelanggan, ekonomi, teknologi, dan kondisi sosial. Analisis syariah. Analisis syariah dilakukan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia yang dikenal dengan istilah maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan syariah dan hikmah yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Tujuan dan hikmah hukum-hukum Islam dalam bidang ekonomi dan bisnis mencakup sirkulasi, jelas dan legal, keadilan dalam harta dan terpeliharanya harta. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan formulasi strategi. Formulasi strategi antara lain adalah mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Formulasi strategi tidak hanya berorientasi pada dunia saja, tetapi juga hingga akhirat dan harus memperhatikan target rencananya juga untuk jangka panjang. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, implementasi strategi. Implementasi strategi adalah proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Implementasi strategi ini meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Pengendalian strategi. Pengendalian strategi ada 3 bagian. Yang pertama, suatu tindakan agar sesuatu berlangsung sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, Balance Scorecard Plus sebagai metode pengukuran kinerja manajemen strategi syariah. Yang ketiga, skema BSC Plus. Dalam BSC Plus ini juga ada beberapa contoh. Yang pertama, pembelajaran dan pertumbuhan seperti menuntut ilmu, memperbaiki diri atau sesama. Yang kedua, keuangan seperti halal, thayyib, non-riba, dan bunga. Yang ketiga, proses bisnis internal seperti kualitas, inovasi, itqan, dan ihsan. Yang terakhir, pelanggan seperti siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut. Demikianlah beberapa materi yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.